Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca kembali Al-Quran Baqarah ayat 174. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yaktumuna yang menyimpan, mereka menyimpannya, bukan menyimpang, menyimpan, menyembunyikan, pada apa anzala yang telah menurunkan siapa Allah minal kitabi, dari kitab, washtaruna, dan mereka menukarkan bihi, dengan kitab itu atau ayat-ayat ya, menukarkan famanan kolila, pada harga yang sedikit. Nah, famanan kolila itu maksudnya harta dunia. Jadi sesungguhnya orang-orang yang menyimpan apa-apa yang Allah telah turunkan, rupanya itu dari kitab suci, maksudnya apa saja, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, kitab Al-Quran. Kalau dalam ayat ini termasuk orang yang disindir itu adalah orang ulamanya, orang Yahudi Nasrani itu, yang mereka menyimpan sebagian apa yang Allah turunkan itu karena dianggap tidak sesuai dengan kelakuan mereka, jadi disembunyikan, disimpan, nggak disebarluaskan ke umat. Di dalam semua kita sama, itu Al-Quran juga demikian. Kalau Al-Quran itu kemudian disimpan ayat-ayatnya atau nggak disampaikan ke umat manusia, sedangkan dia mengetahuinya, itu diancamannya ini. Dan dia menukarkan ayat itu dengan harga yang sedikit, maksudnya itu harta dunia. Walaupun itu di mata kita itu banyak, tapi bagi Allah kan namanya dunia itu sedikit, nilainya dunia itu sedikit itu loh. Kalau dalam hadis itu kan Nabi memberi gambaran, laukanat dunya indallah janahama ba'udah masako kafiron syarbatan ma'na. Jadi seandainya dunia ini ya, dunia dan sisinya, dunia ini di sisi Allah itu sebanding nilainya sesayap nyamuk, maksudnya itu kecil sekali. Satu sayap nyamuk itu kecil, walaupun dua juga kecil. Namanya seandainya dunia itu di sisi Allah itu ada senilainya sesayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk air pun. Nah, karena harganya dunia itu memang kecil, Allah membiarkan semua makhluknya itu diberi, walaupun dia itu kafir, dia itu menyembah berhala, menyembah Tuhan selain Allah, semua diberi kekayaan, diberi harta. Nah, di sini orang itu menukar apa yang Allah turunkan itu dengan harga dunia, samanan kolila. Ulaika, mereka itu mayakuluna, tidak makan mereka tidak makan, fi butunihim, di dalam perut-perut mereka, ilan naro, kecuali api neraka. Jadi hakikatnya mereka itu makan sesuatu yang haram itu sama dengan makan api. Jadi kelihatannya ya makanan yang enak-enak, apapun yang didapat dengan yang haram, termasuk mencuri, merampok, begal, korupsi, menipu, semua itu adalah hasilnya neraka. Jadi dalam hati, dalam perutnya itu adalah api neraka. Jadi kalau mati sewaktu-waktu ya itu betul-betul mereka masuk neraka betul. Wala yukallimuhum, dan Allah tidak mengajak bicara pada mereka, siapa Allah. Wala yukallimuhum, dan tidak akan membicarai pada mereka, siapa Allah. Tidak akan diajak bicara, dicuekin. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, dan tidak akan mensucikan Allah pada mereka. Maksudnya dosa-dosanya itu loh tidak diampuni. Ini kalau sudah kejadiannya, sudah kadung mati, orang makan harta yang haram, entah hasil dari apa saja, entah judi kah, mencuri kah, korupsi kah, kok sampai mati itu nggak ditobati, ya nggak tobat dia, ya, maka Allah tidak akan mensucikan, nggak ada obatnya kalau disuruh di akhirat itu. Tapi kalau di dunia ini itu mau tobat, Allah masih menerima. Walahum, dan bagi mereka apa adzabun alim, adzabun siksaan, alimun yang menyakitkan. Walahum, dan iku, kalau orang Jawanya, iku kedue wong akeh, adzabun utawi siksaan, alimun yang menyakitkan. Maksudnya ya masuk neraka itu. Di dunia makan yang sesuatu yang haram, begitu mati mendapatkan siksa kubur sampai kiamat, nanti hari akhir di akhirat masuk neraka. Jadi enaknya itu hanya sedikit, hanya beberapa tahun saja mungkin itu. Kemudian
abadi di neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah paling barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.